Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ingin melanjutkan dialog saya kemarin di TV One, mungkin karena waktu terbatas atau gimana, ada yang perlu saya tambahkan di sini. Dari ucapannya, pertama dari ucapannya Haikal Hasan mengatakan, seharusnya kita udah berpikir ke sana. Kalau sekarang ini ditutup dialog ini dengan narasi yang terakhir dari Habib Zain, penutupnya itu nggak indah, tidak mencerminkan sebuah persatuan. Haikal Hasan mengatakan kita perlu dialog ini. Lah, sebetulnya sudah terjadi dialog. Si Bahar juga tahu, sanggahan saya. Si Rizik juga tahu. Syafi'i Ma'arif itu juga menolak. Semestinya apa? Bahar ini yang mendatangin orang. Tapi emang Bahar sama Rizik ini emang nggak mau mendatangin orang. Karena apa? Dia tahu perbuatan dia itu salah. Dia tahu, hati dia tahu. Tapi ini digerakkan, diutarakan hanya karena ada kepentingan. Ingin membela sesuatu atau ingin pokoknya ada sesuatu lah yang dituju. Tidak mungkin dia berbicara sesuatu tanpa ada yang dituju. Saling menguntungkan, itu aja. Kalau dengan akal sehat, Bahar dan Rizik itu pakai akal yang sederhana, hati yang bersih. Dia tahu tuh yang dilakukan itu salah semuanya. Dengan kekerasan, cuma dipaksakan ke sana kayak agama. Dia mengatakan si Haikal katanya saya nggak suka ngomongnya kasar. Loh, saya ini kan cuma akibat. Anda jangan menghukumin akibatnya dong. Itu sumbernya itu, sumber kasar, sumber kebiadaban tuh ada kepada Rizik dan Bahar. Tingkah lakunya tuh orang semua nggak suka. Tidak ada tokoh ulama agung di sini dari Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif atau NU, tidak ada yang suka. Harusnya dia sadar diri, nggak perlu ke MUI. Kalau dia sadar diri, dia akan menerima ini nasihat. Mengatakan bodoh semua, loh itu lebih kasar. Kalau saya mengatakan MUI, NU bodoh itu kalimat negatif untuk melawan Bahar yang merasa paling suci, yang merasa paling benar Rizik, yang Anda ingin ngambil manfaat dari dua Habib ini. Saya tahu. Ini kalau nggak ada hasil duitnya juga Anda ngapain berjuang? Sampai berisiko mau masuk polisi. Nggak usah sok dakwah Syiah. Nggak usah sok bela si Islam. Ada kepentingan Anda di sini. Nggak usah bersilat lidah. Jadi nggak perlu pakai MUI. Kalau mau Bahar datang saya nasihatin. Tapi kalau saya datang, nah enak aja. Mas saya mendatengin penjahat. Kalau saya mendatengin Bahar atau Rizik, berarti saya mengukuhkan kejahatannya. Dia yang datang dong. Datang aja dia ke Syafi'i Ma'arif, ke NU. Semua menolak kok. Emang dia berdua ini nggak mau mencari kebenaran. Karena apa? Ada misi. Anda dukung Haikal, mati-matian yang Anda sendiri soalnya nggak cinta Habib, Anda paksain. Anda pernah mengatakan Habib dari keturunan kafir. Anda menolak alasan HP hilang. Memang Anda dari dulu keluarga Anda nggak suka sama Habib. Dari kelompok Anda ini, yang Arab non-Habib, meyakini bapaknya Imam Ali itu kafir. Jadi nggak aneh kalau Anda katakan statement Anda itu nggak aneh. Emang ada riwayatnya. Kalau bapaknya Imam Ali itu kafir, berarti apa? Di tubuh Imam Ali itu ada benih kekafiran. Tidak akan dinikahkan kepada putri Rasul yang melahirkan anak suci, Al-Hasan dan Husain. Yang bilang suci bukan saya loh. Al-Quran Al-Ahzab 33. Mustahil Allah akan meletakkan kesucian kepada manusia yang ada benih kekafiran. Jadi kalau Anda mengatakan Bapak Imam Ali kafir, Anda yang kafir. Mungkin karena Anda bengkok aja dengan keturunannya Imam Ali. Anda hasut. Emang dengki ini sudah lama diajarkan. Ada dua yang bisa diwariskan. Harta waris dan kedengkian. Di diri Anda ada kedengkian. Monggo Anda nggak suka. Monggo Anda rubah kalau Anda mau baik. Tapi nggak tahu lah. Nah, di sini Anda bersilat lidah aja. Ngataan saya kasar. Itu loh. Rizik ngomong lonte di malu itu gimana tuh? Ada lonte hina Habib. Pusing. Ampe lonte ikut-ikutan ngomong. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau.
polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka jelu tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Minta jatah kali. Ngataan saya kasar. Itu loh, Rizik ngomong lonte di malu itu gimana tuh? Saya ini bukan ulama besar, saya bukan orang biasa. Tapi saya nggak mungkin ngomong lonte di depan orang. Acara maulud, itu kok Anda nggak bilang itu biadab? Nggak Anda bilang kasar? Jadi nggak ada masalah kalau se-Indonesia ini orang membujat Rizik dengan bahasa kotor. Karena keluar dari mulutnya Rizik juga mulut kotor. Lonte, pakai sorban. Itu nggak ada di ajaran apapun, nggak usah sekolah lah. Itu biadab. Nah, kenapa Anda bilang itu kasar? Bahar ya ngomong bodoh semua. Anda aja. Anda ingin memanfaatkan dua orang ini. Anda jadi maklar. Maklar jual beli agama. Nanti torok ke penguasa, Anda hubungin. Dapat upeti, udahlah. Kan meningkat harta Anda. Monggo Anda mau cari duit, nggak masalah. Tapi jangan Anda jual Habib. Jangan Anda hinakan Habib. Yang dalam hati Anda sendiri, sudah Anda tidak usah sama Habib. Nah, terakhir Anda juga mau, ini kita harus ditutup dengan damai, persatuan. Penutupnya itu nggak indah, tidak mencerminkan sebuah persatuan. Persatuan apa? Anda yang rusak persatuan, no. Anda biang kerok yang mengganggu persatuan. Dengan topeng agama. Dengan teriak-teriak di jalan. Anda macam-macam kadang-kadang kalau bicara di TV merasa paling Islam, merasa paling teduh. Anda yang sebenarnya merusak persatuan. Ini semua mau damai. Anda aja yang nggak mau damai. Mendukung kriminal Bahar. Kok bisa Anda membenarkan Bahar tentang mengatakan kata-katanya Pak Dudung itu? Anda aja yang busuk hatinya. Anda terusik saya mengatakan NU itu goblok. Ini kan kalimat negatif untuk mengcounter Anda yang Anda membela Bahar dan Rizik. Satu lagi itu lagi dari Pak Eki juga. Dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang hari. dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang dong. Kapan Aduh. damai itu? Kalian menentang itu, saya ngerti. Islam mengajarkan ada kisos, ada pembunuhan, mesti dibunuh lagi. Ini abang menggiring seolah-olah kita ini menggunakan hukum Islam. Allah tuh punya hukum, namanya hukum Islam. Jadi ini berlaku secara hukum positif. Kenapa saya ini enggak? kalau lihat Islamnya Pak Eki ini horor, serem. Kalau lihat Islamnya Pak Eki ini horor, serem. Agama Anda kok horor bener sih Pak Eki? Harus pedang-pedangan, enggak ada. Pedang itu, perang itu dalam Al-Quran, itu bukan semua harus dengan pedang. Banyak penafsiran perang. Jihad itu bukan terus dengan pedang. Jihad terbesar, jihad terakbar itu apa? Jihad melawan diri sendiri. Di dalam diri kita ini, di dalam diri Eki juga, Pak Eki itu juga, banyak kekafiran. Banyak Anda membangkang ajaran Tuhan. Perangi dulu diri Anda. Oh, Anda perang membawa pedang. Anda yang perlu dipedang harusnya. Bunuh diri Anda sendiri, bunuh kekafiran diri Anda sendiri. Itu jihad akbar. Jadi jangan sembarangan Anda mengutip ayat. Seperti ayat Al-Maidah, Anda mengatakan membunuh orang sama yang membunuh. Anda potong-potong, cuma Anda ini apa? Ingin menghinakan polisi. Padahal ayat itu apa? Kalau ada orang yang mau membunuh atau merusak, itu boleh. Kalau enggak boleh. Lah, polisi menghadapi kriminal bawa senjata. Ini ya dibunuh dong. Kalau nggak dibunuh polisi mati dong. Nabi pun juga begitu perang. Peperang itu nggak pernah dicetuskan oleh Nabi. Nabi itu perang udah kepepet. Itu pun nggak boleh merusak pohon, nggak boleh bunuh orang sakit, nggak boleh bunuh binatang. Jadi Anda katakan dengan perang damai, kok Anda jungkir balik di sini? Tidak harus begitu. Nabi itu terus mencerahkan, membawa ilmu, bukan perangnya,
Jadi perang di sini yang dimaksud ayat tadi, apabila ada serangan orang, orang wajib perang. Kalau negara ini damai, mungkin belum sempurna, ya dengan cara damai, dialog, kok perang? Perang itu menghasilkan apa? Kerusakan, kematian, itu jalan terakhir. Nabi tidak hendak membunuh, tapi agama di Anda ini bunuh-bunuh. Anda sok teriak-teriak keadilan, Anda andal di dalam ketidakadilan. Anda yang harus dilawan. Perang itu tidak mesti dengan senjata, tidak. Banyak ayat Al-Quran tentang perang itu suatu gerakan aktif. Seperti juga bisa perangi buta huruf, perangi kemiskinan, perangi kebodohan. Tidak harus. Jadi jangan terus diartikan setiap perang itu senjata. Lagi-lagi Anda yang sok paling Islam. Bagi saya ini Islam Anda tuh Islam sepotong-potong. Yang adanya apa? Marah terus. Saya menduga omongan Anda tuh semalam ada pesanan politik. Hanya ingin membuat gaduh. Anda permainkan nih ayat Al-Quran. Anda potong-potong. Hanya ingin membuat tegang, pemerintah ini semuanya salah. Al-Quran menurut kepala Anda. Kesucian itu hanya bisa ditemukan di dalam hati yang tidak ada kebencian. Sementara Anda ini penuh kebencian. Jadi yang ayat masuk ke kepala Anda itu keluarnya yang harusnya rahmatan lil alamin jadi makar lil alamin, mengganggu orang lain. Terus Anda mengatakan hukum Tuhan, Pancasila Tuhan. Nah, emang Pancasila Tuhannya cuma satu. Di Pancasila ada 5 agama, ada 6 agama. Semuanya tuh bertuhan. Jadi nggak bisa Anda paksakan hukum Tuhan cuma Al-Quran aja, nggak bisa. Di zaman Nabi pun juga tidak memaksakan Al-Quran. Makanya Nabi tidak pernah mendirikan negara agama Islam. Di Madinah. Di zaman Nabi menekankan kepada seorang pengikut Injil harus mentaati Injilnya. Tidak dipaksa dengan Al-Quran. Begitupun yang Taurat. Itu juga cahaya ilahi. Injil cahaya ilahi. Jadi nggak bisa Anda memasakkan hukum Islam aja di sini. Nggak bisa. Loh, kalau Anda memasakkan Islam di sini terus agama yang lain suruh numpang, enak aja. Jadi jangan memaksakan satu agama. Nabi aja tidak memaksakan satu agama, satu kitab, tidak. Tuhan tidak dengan menurun kitab Taurat Injil, dan itu ada di zaman Nabi, dibenarkan. Makanya Nabi tidak pernah mendirikan agama Islam dan tidak menerapkan hukum Islam. Jadi masing-masing mau ngikut Al-Quran, ya Anda taatin Al-Quran. Pengikut Injil, ya Anda taatin Injilnya. Jangan dipaksakan salah kamar, ini zina. Orang Nasrani dihukumin pakai Al-Quran, ini sudah salah kaprah, salah kamar. Begitupun juga yang Injil juga menghukumi orang Islam dengan Injil, ini juga salah kamar. Begitupun juga Yahudi Taurat, begitupun juga Majusi. Jadi masing-masing punya kamar, dibilang di Al-Quran, janganlah Anda saling bertentangan, masing-masing mentaatin ajarannya. Tuhan tidak menjadikan satu kiblat di Al-Quran. Jadi masing-masing punya kamarnya. Jadi akhirnya Anda ini jangan sok dikit-dikit Islam kepala Anda tuh kerdil bagi saya. Kok ketuhanan terus Anda anggapnya cuma Tuhan tuh Islam. Terus Nasrani tidak bertuhan. Ini kitab dari siapa? Bukan kitab dari Tuhan. Taurat. Jangan. Indonesia ini negara Republik Pancasila, ada kesepakatan dan semua kitab undang-undang KUHP ini masih mendekatin ke Islam. Ini kesepakatan. Oh, tolak ukur Anda kisos ini potong tangan apa? Jangan diartikan letterlek itu kisos. Hati-hatilah PG. Jangan Anda menyesatkan orang. Tidak usah Anda sok paling Islami. Kadang-kadang Anda sok hukum, sok paling ahli hukum. Anda juga standar hukum Anda juga permainan kata-kata. Kalau Anda bicara hukum ini sebenarnya belum tentu Anda begitu. Dan juga agama tadi. Kok Anda dikit-dikit Tuhan, agama Islam, dikit-dikit ayat. TV One kayak pengajian, bahaya. Itu cuma Anda mau nakut-nakutin umat Islam aja. Anda ingin membangun kadrun-kadrun supaya Anda Islami. Di mata saya Anda jauh Islam Anda. Anda masih di bawah standar. Anda perlu belajar lagi. Maka belajar Al-Quran jangan cuma kutip-kutip, dipotong ayat semaunya Anda. Antara ayat dan ayat itu ada saling keterkaitan. Jadi kalau perang membunuh, Anda pahami perang ya membunuh. Sementara ayat Al-Maidah 32, orang itu boleh membunuh seseorang apabila orang itu hendak mengancam ingin membunuh orang atau merusak. Kalau enggak berarti Anda membunuh semuanya. Jadi kalau orang ini Anda membawa pedang perang, orang nggak ingin berperang, terus Anda perangi, nggak ingin membunuh,
Anda murtad dengan ayat 32, maka antara ayat itu dengan ayat ada keterikatan, tidak bisa sepenggal-sepenggal. Itu seperti Wahabi motong leher orang gorok, itu terkutuk. Orang nggak membunuh kok dibunuh. Dia sudah melanggar Al-Maidah 32. Jangan Anda pandang selain Islam itu kafir, itu kesalahan umat Islam. Kalau Anda katakan kaum Kristen itu kafir, berarti Quran itu mengajak orang kepada kekafiran. Karena di Al-Quran diakui kitab Injil. Jangan anggap dia mereka kafir. Nabi waktu ketemu umat Nasrani tidak memasang dengan Al-Quran di Al-Maidah 47. Wahai pengikut Injil, taatilah Injil yang dalam. Kalau enggak Anda fasik. Jadi tidak usah memasang Indonesia ini harus pakai negara Islam. Anda Tuhan. Tuhan kok kayak sok akrab Anda sama Tuhan. Sok Tuhan cuma dia Anda yang tahu Tuhan. Aduh Pak Eki, belajar di mana sih Anda sekolahnya? Kok makin tua bukannya makin tawaduk, kok makin los. Sudahlah, negeri ini tidak usah dipasang satu agama. Kita damai aja. Kita ikutin jejak Nabi. Nggak usah memasang satu agama. Pokoknya apapun orang yang memasang satu agama, bukti dia tuh sesat memahami Islam. Karena Tuhan memberi jalan lebih dari satu. Kita tidak usah memasang, kita bersaudara. Saya minta kepada yang kaum Kristen, taatilah Injil, nggak usah masuk menyerang Islam. Begitupun yang Muslim, taatilah Quran sudah. Nggak usah nyerang yang Kristen, yang lainnya. Agar negeri damailah. Saya minta nih, petualang-petualang nih yang mau cari follower dari dua penganut agama ini, seperti kemarin kejadian Mauloni dan Keci. Saya tahu, ini cuma mau cari duit aja. Ada satu lagi pendeta Ibrahim, yang dikit-dikit nyerang Islam. Anda kutip Quran, nggak ada yang paham. Ikutinlah itu PGI. Saya kenal Pak Jeki Manuputi itu, pendeta semuanya. Banyak pendeta, KWI. Nggak pernah ribut mengintervensi Islam. Kok ngapain Anda intervensi Islam? Urus agama masing-masing. Begitupun juga si Maloni. Keluar dari hutan, muka kayak preman, alasan mu'alaf, nyerang-nyerang agama Kristen. Saya tahu, ini mau cari nafkah, mau cari duit. Bahwa Anda malu sedikit, ada NU mengkafirkan ajaran Kristen. Ceramahnya tidak ada. Ada Muhammadiyah mengkafirkan agama Kristen, ceramahnya nggak ada. Ini cecunguk-cecunguk nih yang baru naik. Lihat kejadian kemarin Paus waktu ke Irak. Paus, tokoh spiritual tertinggi yang saya hormatin dan saya kagumi perilaku dan akhlaknya, berjumpa dengan ulama di Irak. Begitu indah. Ribut agamanya cuma di kalangan kadrun-kadrun nih, dua agama ini, gontok-gontokan. Ngapain sih Anda ngurusin orang lain? Mendingan Anda yang Muslim taatinlah Al-Quran, jalanin itu ajaran Tuhan. Yang Injil, yang Kristen, jalanin. Saya yakin kalau dua-dua ini menjalanin kitabnya, tidak ada benturan. Karena tidak ada agama mengajarkan saling bermusuhan, mau caci maki. Itu aja mungkin saya kepingin Indonesia lebih baik ke depan. Kita bersatu dari perbedaan. Kita berdamai, bersahabat, bersaudara. Tidak perlu memusuhin agama lain. Hormatin, cintai. Begitupun juga nanti yang lain saling mencintai. Baru di sini indahnya perdamaian. Perdamaian tanpa perbedaan tidak ada nilainya. Persatuan tanpa perbedaan tidak punya nilai persatuan. Itu aja mungkin. Semoga bangsa ini makin lebih baik, makin dewasa, majulah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.